Hai, dengan saya Hendy. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita dari film Jepang yang berjudul 30 Minutes Until Goodbye. Movie ini menceritakan tentang seorang musisi yang bernama Aki Miyata yang meninggal 1 tahun yang lalu. Suatu hari, jiwanya bisa masuk ke dalam tubuh seseorang yang tidak pandai dalam bersosialisasi dengan orang lain bernama Sota Kubota. Hal itu terjadi karena mahasiswa itu menemukan sebuah kaset tape milik sang musisi. Pertukaran tubuh itu hanya bisa terjadi selama 30 menit. Dan musisi itu menggunakan kesempatan itu untuk menemui teman satu bandnya dulu dan juga pacarnya. Film dimulai tahun 2013 di sebuah festival musik bernama Ringo. Aki Miyata yang diperankan oleh Makenyu Arata bersama 3 sahabatnya sedang berlari menuju ke panggung festival untuk menonton acara tersebut. Tapi ada langkah yang membuat pandangan Aki teralihkan saat seorang gadis melewatinya menuju tempat yang sama. Sejak saat itu, Aki jatuh cinta pada pandangan pertama kepada gadis yang bernama Kana Murase. Di sekolah, Aki berusaha mendekati Kana yang sebenarnya tidak mengenal siapa Aki. Tapi Aki tetap memberikan Walkman-nya pada Kana agar ia mau mendengarkan rekaman lagu miliknya. Tahun demi tahun berlalu, hubungan Aki dan Kana semakin dekat. Begitu juga dengan 3 sahabatnya. Mereka kemudian membentuk sebuah band bernama Ecole dengan Kana sebagai pianis, Koki Shigeta sebagai drummer, Ryosuke Mori sebagai basis, Kenta Yamashina sebagai gitaris, dan Aki sebagai vokal gitar sekaligus pencipta lagu. Setelah 3 tahun, Aki dan Kana pun berpacaran. Band Ecole mulai manggung. Kerja keras mereka sebagai band akhirnya terbayarkan setelah Sony Music merilis CD debut mereka di tahun 2017. Dan di tahun 2018, band Ecole ikut serta dalam festival musik Ringo yang sejak 5 tahun yang lalu telah menjadi tujuan dan impian mereka. Tapi hal itu malah membuat hubungan Aki dan sahabatnya retak, disebabkan oleh sikap dominan Aki. Dan ia pun akhirnya ditinggalkan oleh teman-temannya. Di tengah hujan, Aki yang tersadar ingin menghampiri Kana dan sahabatnya untuk meminta maaf. Tapi sayangnya, hal itu tidak dapat ia lakukan. Karena di perjalanan, Aki mengalami kecelakaan dan menewaskannya. Kemudian Walkman yang selalu dibawa Aki terjatuh di dekat kolam tempat favoritnya saat mencari inspirasi. Bulan demi bulan berlalu, dan Walkman milik Aki masih tertinggal tanpa ada seorang pun yang menemukannya. Setahun kemudian di tempat lain, seorang pria bernama Sota Kubota yang diperankan oleh Takumi Kitamura sedang mengikuti interview kerja. Selama ini Sota tidak memiliki teman, dan ia tetap menahan diri untuk tidak berteman agar tidak terpengaruh oleh orang lain. Karena sikapnya itu, ia selalu ditolak kerja. Suatu hari, Sota pergi ke sebuah kolam renang tempatnya biasa menyendiri. Ketika akan masuk melalui celah pagar, Sota melihat sebuah Walkman di antara dedaunan kering yang tertiup angin. Ia pun memungut Walkman itu dan membawanya. Sota yang merasa penasaran menemukan kaset di dalamnya yang bertuliskan Ecole. Saat ia memutar kaset, tiba-tiba Sota melihat dirinya sendiri dengan perasaan aneh. Ia kemudian berlari dengan meninggalkan semua barangnya. Tapi ternyata Sota masih duduk di sana dan melihat dirinya yang pergi berlari. Ia mencoba memegang laptopnya, tapi tangannya tidak dapat menyentuh benda apapun juga. Di tempat lain, seseorang menghampiri Kana. Yang tak lain adalah Sota dan langsung memeluk Kana. Dari seberang, Sota datang melihat dirinya sendiri yang sedang memeluk Kana. Tapi Kana mendorongnya. Seketika muncullah sosok Aki, yang lebih tepatnya roh Aki yang kembali hidup dengan menggunakan tubuh Sota. Dan ia pun awalnya tidak tahu kalau dirinya sebenarnya sudah mati. Sota yang mulai menyadari apa yang terjadi, mencoba memutar Walkman kembali. Dan lagi-lagi Sota bisa keluar dari tubuhnya. Kemudian melihat orang lain yang sedang menggunakan tubuhnya. Jadi kaset di Walkman itu adalah penghubung antara Sota dengan si pemilik kaset, yang langsung mengambil tubuh Sota saat ia memutar kasetnya. Ketika mengikuti Sota, Aki melihat Kana dan mendengar kalau Kana sudah keluar dari band, karena band Ecole telah bubar. Aki yang berusaha meminta penjelasan berusaha mengejar Kana, tapi percuma saja. Ia tidak dapat menyentuh Kana, karena Aki tahu hanya Sota yang dapat melihat dan mendengarnya. Ia pun kembali menghampiri Sota untuk meminta bantuan padanya. Aki ingin meminjam tubuh Sota untuk mengatakan sesuatu pada Kana dan sahabatnya. Akhirnya Sota setuju untuk membantu Aki. Sota mengatakan kalau Aki tidak dapat menyentuh Walkman tanpa bantuannya.
Artinya, jika Sota tidak memutar ulang kasetnya, Aki tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh Sota. Keesokan paginya, Sota pergi ke rumah Kana. Tentu saja itu bukan Sota, melainkan Aki yang berada di dalam tubuh Sota. Tapi Kana hanya menganggap Sota adalah fans Aki, dan kemudian pergi meninggalkannya. Tidak sampai di situ, Aki melalui tubuh Sota pergi menghampiri ketiga sahabatnya. Tapi ketika Aki menemui sahabatnya, sesuatu yang aneh terjadi. Sota secara tidak sengaja dapat melihat kenangan masa lalu Aki bersama sahabatnya. Aki tampak begitu bahagia menjalani hari di tempat itu, saling bercanda tawa dan bermain musik bersama sahabat dan kekasihnya Kana. Saat tersadar, yang terjadi adalah Aki dengan tubuh Sota yang diusir pergi oleh tiga sahabatnya. Karena mereka tidak mengenal Sota dan juga tidak percaya dengan perkataannya. Tujuan Aki sebenarnya ingin teman-temannya kembali bermain band bersama. Malamnya, Aki melihat Sota sedang menyendiri sibuk memainkan MIDI keyboard sambil mengeditnya. Akhirnya Aki tahu kalau sebenarnya Sota juga memiliki minat dan bakat dalam bermusik. Aki menjelaskan pada Sota kalau dulu Walkman-nya memiliki fungsi ubah sisi otomatis, yaitu ketika sisi A kaset habis, akan secara otomatis memutar ke sisi B kaset, sehingga waktunya akan menjadi 60 menit. Tapi karena fungsi itu rusak, kaset hanya bisa memutar satu sisi saja atau selama 30 menit. Yang berarti Aki cuma memiliki waktu 30 menit untuk menggunakan tubuh Sota. Keesokannya, ketiga sahabatnya kaget saat melihat salah satu list yang tertulis nama band mereka yang akan manggung. Rupanya itu ulah Aki yang sengaja mendaftarkan mereka. Menurut mereka, band Ekol tidak ada artinya tanpa Aki. Tapi sebenarnya mereka bertiga merasa bersalah pada Aki. Jika saja dulu mereka serius latihan musik dan mendengarkan segala perkataan Aki, mungkin saja saat ini Aki masih hidup. Dalam hati, sejujurnya mereka masih sangat mencintai musik dan band yang telah dibentuk Aki. Pada akhirnya mereka memutuskan manggung bertiga tanpa Aki dan Kana. Dan Aki juga memberitahu Kana melalui pamflet yang diletakkan di rumahnya. Di atas panggung, Kenta merasa gugup saat harus menggantikan posisi Aki sebagai vokalis utama. Dan itu membuat para pengunjung mengabaikan penampilan band Ekol. Aki yang melihat hal itu menyadari kalau bandnya tidak bisa tampil dengan baik tanpa dirinya. Karena itu, ini saatnya Aki meminjam tubuh Sota untuk manggung kembali bersama rekannya. Ia langsung naik ke atas panggung dan tanpa rasa canggung mengambil gitar lalu menyanyikan lagu ciptaan Aki. Saat mendengar suara Sota, membuat teman-temannya merasa seakan Sota adalah Aki yang sedang bernyanyi di hadapan mereka. Perhatian para pengunjung pun menjadi antusias melihat penampilan band Ekol yang kembali hidup seperti dulu. Saat menyanyikan lagu kedua, Kana tiba-tiba datang untuk melihat penampilan teman-temannya. Sota kembali melihat kenangan masa lalu Aki ketika berada di panggung bersama Kana dan bandnya. Ia melihat ekspresi Kana yang tersenyum bahagia bermain musik bersama orang yang ia sayangi. Dan itu berbeda jauh dengan diri Kana yang sekarang, yang selalu murung dan tanpa senyuman lagi. Belum lagu selesai, Kana memutuskan pergi dari tempat itu. Tapi Aki dengan tubuh Sota berusaha mengejar dan langsung memeluknya. Kana yang tidak mengetahui siapa orang di hadapannya itu mencoba menghindar dan meninggalkannya. Di perjalanan pulang, Sota berencana meminjamkan tubuhnya kapanpun yang Aki mau. Karena sejujurnya, Sota yang suka menyendiri merasa lebih nyaman jika tidak ada orang yang memperhatikannya. Keesokannya, Sota bersama anggota band Ekol pergi ke rumah Kana untuk membantunya membersihkan buku-buku yang rutin dilakukan. Ketika bertukar tubuh, Sota melihat kenangan masa lalu Kana yang sedang bersama Aki. Dan alasan Aki lebih suka mendengarkan lagu menggunakan kaset tape adalah karena suara yang dihasilkan lebih terasa hangat dan lembut saat didengarkan. Dan momen bersama Aki itu menjadi hal yang sangat berarti juga untuk Kana. Saat bersih-bersih, Kana menemukan ponsel Sota yang tertinggal, dan ia langsung pergi untuk mengantarnya. Namun Kana tanpa sengaja melihat Sota sedang memainkan piano di toko milik Ryosuke. Tiba-tiba Sota memanggil Kana untuk memintanya bermain piano bersama. Dari luar, Aki hanya memandangi Kana yang tampak bahagia saat bermain piano bersama Sota. Dan tiba-tiba Aki melihat tangannya berubah menjadi transparan, seakan dirinya akan menghilang. Keesokannya, Pak Yoshi mendaftarkan mereka untuk ikut serta di festival musik Ringo, yang dulu mereka gagal ikut karena meninggalnya Aki. Aki menyadari kalau yang dapat membuat Kana kembali ceria adalah dengan bermain musik. Karena itu, Sota dan Aki memutuskan bekerja sama untuk menciptakan sebuah lagu yang dapat membuat Kana mau bermain musik kembali. Hari demi hari berlalu. Dengan dibantu Aki, akhirnya Sota menyelesaikan lagu baru mereka untuk dibawakan pada festival. Hal yang tersisa adalah membuat Kana kembali ke dalam band.
Menurut Sota, jika ingin membuat Kana mau mendengarkan lagu mereka, yaitu dengan memberikan rekaman dalam bentuk kaset tape. Karena kaset tape memiliki kesan khusus bagi Kana. Di suatu malam, Sota menyadari alasan kenapa dirinya dapat melihat kenangan masa lalu Aki saat memutar kaset tape. Karena di dalam kaset tape terkumpul semua kenangan Aki saat masih bersama anggota band lainnya. Dan Aki sebenarnya bukanlah arwah atau hantu, melainkan kenangan dirinya yang tersimpan di dalam kaset, yang muncul menjadi nyata saat Sota memutar Walkman. Jadi sosok Aki yang sekarang adalah isi kaset tersebut. Keesokan pagi, Aki meminjam tubuh Sota untuk mengajak Kana berkencan. Karena kaset tape-nya telah digunakan berulang-ulang, Aki dan Sota merasa bahwa waktu berubahnya semakin pendek. Aki menegaskan kalau Kana adalah pacarnya. Tapi menurut Sota, jika Kana adalah pacar Aki, artinya Kana juga pacarnya, karena Aki menggunakan tubuh Sota. Di taman, Aki mencoba mencium Kana, dan Kana yang melihatnya memejamkan matanya. Namun Aki mengurungkan niatnya, karena sadar tubuhnya bukanlah miliknya. Aki memberikan kaset berisi lagu baru ciptaannya dan Sota. Namun Kana menolaknya, karena ia tidak ingin bermain band lagi. Ia merasa cocok dengan kehidupannya yang sekarang. Melihat Kana yang duduk termenung, Sota mengajaknya ke suatu tempat, yaitu tempat di mana Sota biasa menghabiskan waktunya sendirian. Karena dari sana bintang bisa terlihat dengan jelas. Sambil ngobrol, Sota menceritakan bahwa ibunya adalah seorang guru piano. Namun ibunya telah meninggal ketika Sota masih SMP. Sejak saat itu, ia selalu menyendiri dan menjauh dari orang sekitarnya. Sedangkan Kana, di waktu luangnya ia selalu kepikiran pada Aki. Satu hal pemberian Aki yang tak ingin ia lupakan adalah kesenangan saat bermain musik bersama orang lain dan teman-temannya. Tapi Kana sadar kalau Aki tak akan bisa kembali lagi. Aki tiba-tiba melihat kaset tape mengeluarkan cahaya aneh, dan tubuh Aki juga kembali transparan seakan menghilang. Pulangnya, Sota mencoba memberikan kaset tape kembali pada Kana. Ia tidak meminta Kana untuk mendengarnya. Ia hanya ingin Kana yang membawa kaset tape tersebut. Di rumah, Kana membuka cover kaset yang telah terselip kertas berisi lirik lagu di sana. Kana teringat kalau itu adalah tulisan tangan milik Aki. Keesokannya, Kana datang berniat menghampiri Sota. Tapi ia justru melihat Sota sedang memegang kaset tape milik Aki. Kana menganggap Sota adalah Aki. Karena tiap bersama Sota, ia merasa Aki ada di dekatnya. Mendengar itu, Sota berkata kalau ia bukanlah Aki, dan langsung pergi meninggalkan Kana dan teman-temannya. Aki berkata pada Sota kalau suatu saat kenangan dirinya akan hilang tertumpuk oleh kenangan baru milik Sota dan teman-temannya. Hal itu yang menyebabkan durasi kaset berkurang, dan juga waktu putarnya menjadi pendek. Dan jika semua durasi telah terpakai, maka semua kenangan milik Aki akan tertumpuk dan membuat Aki menghilang. Sejak saat itu, Sota tidak pernah datang latihan. Malamnya, Aki hanya bisa melihat Kana yang berniat membuang seluruh kaset berisi kenangan miliknya bersama Aki sambil menangis. Aki memohon pada Sota untuk meminjamkan tubuhnya sekali lagi. Tapi Sota mengatakan tujuannya keluar dari band karena ia tidak ingin kenangan Aki tertumpuk olehnya dan membuatnya lenyap. Walau merasa terganggu dengan kehadiran Aki, tapi Sota merasa bersyukur karena berkat Aki, ia dapat bertemu dengan orang-orang yang selalu mendukungnya dan menganggap kehadirannya begitu berarti. Sota kemudian mengayuh sepedanya menuju ke lokasi festival. Di tempat lain, Kana juga bergegas pergi ke tempat festival musik demi teman-teman yang selalu mengkhawatirkannya. Kana mengatakan harapannya untuk bertemu Sota, dan bersama dengan Sota, ia sungguh ingin memainkan lagu baru ciptaannya. Akhirnya Sota mengatakan kalau Walkman itu memanglah milik Aki, dan Aki meminta Sota menyalakan Walkman-nya. Seketika Aki kembali masuk ke dalam tubuh Sota, tapi bukan mengatakan tentang dirinya. Aki justru berkata seakan ia adalah Sota, kalau ia menemukan Walkman itu secara tidak sengaja. Ia sebenarnya adalah fans dari band tersebut, dan berharap band ini akan selalu bersama dan tetap utuh, demi mendiang Aki. Mendengar itu, Sota hanya tertegun dengan apa yang akan terjadi setelah semua ini. Akhirnya setelah sekian lama, formasi band mereka menjadi lengkap dengan kembalinya Kana ke dalam band. Dari arah penonton, Sota menyaksikan tubuh Aki yang perlahan-lahan menjadi transparan. Setelah waktu kasetnya habis, Sota kembali ke dalam tubuhnya, dan Aki akhirnya menghilang seutuhnya, lenyap bersama seluruh kenangannya. Menurut saya, meskipun kaset ditumpuk dengan rekaman baru lagi, rekaman sebelumnya masih akan tersisa, karena suara di kaset itu akan saling terjalin, dan suara itu tetap ada di sana. Jika kaset diibaratkan seperti hati dan pikiran, walaupun tertumpuk, walaupun tidak bersuara, waktu yang telah digunakan tidak akan terlupakan. Dengan begitu, orang yang berarti dan segala hal tentangnya tidak akan mudah hilang begitu saja.
dan akan selalu ada di pikiran dan di hati ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.